pelajarannya adalah belum tentu yang memang benar-benar jelas berstatus suami istri kan, hidup bersama-sama, Belum tentu bersama tapi tidak hatinya. bersama-sama hatinya. Nah, Nah, kalau walaupun yang kita lihat kisah Bu Titi dengan Pak Prabowo ini terpisah, tapi nyatanya masih yang jadi jelas satu tuh satu, kesatuan. kalau aku ya melihatnya, kalau kalian pasti beda. Siapa nama anaknya? Didit. Anaknya Didit itu, ya, aku tidak merasakan bahwa sedih, tertekan gitu, karena keadaan ibu bapaknya. Yang ada senang aja, ya, sama-sama memahami kan gitu. Iya. Nah itu kan kok ngelihatnya enak ya, padahal ibu bapaknya seperti itu, tapi kok ngelihat anaknya tuh enak. Nah itu murni karena keadaan dan kondisi. Jadi kalaupun nantinya jadi ibu negara, menurutku bukan karena momentum kepresidenan ini, tapi karena satu sama lain hatinya tuh masih tersambung, sehingga kita ngelihatnya tuh pas, cocok. Itu. Ya harus dengar penjelasanku biar nggak salah kaprah gitu. Betul. Makanya Karena ini kan langsung dari kantor pusat. Nah, itu. Kabar dari informasi langsung dari kantor pusat gitu. Itu tadi ya. Pokoknya sudah teman-teman yang nonton, yang bertanya-tanya tentang gimana sih mereka tadi udah dijawab. Itu ibu Titi. Pasangannya kan Pak Prabowo. Iya. Nah, kenapa enak dilihat antara ibu Titi dengan Pak Prabowo? Satu Indonesia bilang Pak Prabowo gemoy. Iya. Udah, itu udah jawaban, ngerti gak? Ya kan? Iya. Kan kenapa ya? Bedanya gini. Kalau satu Indonesia baru tahu Pak Prabowo gemoy ini belakangan ini, kalau Ibu Titi udah tahu dari dulu. Nah gitu. Iya kan? Jadi apa dasar kecocokkan mereka berdua? Nah kan? Misalnya ditanya begitu oleh netizen kan, aku yang jawab, Ibu Titi penyayang, sangat penyayang. Yang disayangi gemoy. Nah, kan? Itu dia. Apa Pak Prabowo? Gemoy. Nah, itu aja. Kalian telat sih, taunya gemoynya telat sih, ya aku kan? Dari dulu. Kalau Bu Titi aku udah tahu dari dulu seperti itu. Nah. Itu. Tapi ini ya Mas Bro, kenapa ya kan Ibu Titi, Pak Prabowo atau bapaknya Ibu Titi, Pak Soeharto, itu kan pasangan-pasangan zaman dulu, ya, pasangan-pasangan zaman dulu yang kayaknya zaman dulu tuh awet-awet gitu, walaupun banyak berita, walaupun banyak permasalahan pastinya dalam rumah tangga selalu pasti ada gitu, tapi awet dibandingkan dengan hubungan yang sekarang gitu, orang yang pacaran sekarang ini gitu, kayak dikit aja udah goodbye gitu. Apa sih sebabnya? Ya, karena bahas gitu kita ngeliat antara Ibu Titi dengan Pak Prabowo. Iya. Kan? Walaupun dalam kondisi begitu, tapi iya. Ya orang tua mereka pun kan seperti itu, gitu. Nah, ini zaman-zamannya aku deh, zaman-zamannya. Pelajaran ya. Zaman-zamannya aku ke bawah, gitu. Zaman-zamannya aku ke sekarang. Bagi orang dulu ya. Kalau secara keagamaan, menikah itu ibadah. Nah, berhubung menikah itu ibadah, disebut ibadah, pasti pahala kan? Ya. Nah, untuk mendapatkan pahala dari pernikahan itu, untuk mendapatkan pahala dari ibadah yang namanya pernikahan itu, otomatis
mempertahankan pernikahan itu. Mau tidak mau, karena dianggap ibadah. Bukan dianggap, memang di Al-Quran menikah itu ibadah. Salah satu ibadah itu menikah. Nah, bagi yang beragama Islam, melaksanakan ibadah itu kan pahala. Kewajiban dan berpahala. Nah, bagaimana agar berpahala? Dengan cara mempertahankan pernikahan itu sendiri. Satu. Yang kedua, bagi orang-orang dulu, menikah itu sesuatu yang sangat sakral. Bernilai. Sangat amat sakral. Bernilai. Nah, masa sih oleh hal-hal kecil, sesuatu yang sakral dan bernilai itu langsung berantakan? Sedangkan sekarang, apakah menikah itu dianggap ibadah? Walau mengucapkan, tapi hatinya? Nah, satu. Yang kedua, zaman sekarang, apakah menikah itu masih dianggap sakral dan istimewa? Dua. Yang ketiga, itu yang paling membuat pasangan-pasangan zaman dulu berpikir untuk menyia-nyiakan pernikahan. Karena cara mendapatkannya itu sangat amat sangat susah. Betul. Zaman sekarang 3 kali 4 kali balasan WhatsApp langsung ketemu. Zaman dulu baru cuma untuk bertemu di rumahnya. Susahnya na'udzubillah. Sampai pun senang hanya ngelihat atap rumahnya. Sampai pun senang hanya karena ngelihat jemurannya. Saking susahnya. Belum ketemu orang tuanya. Sudahlah ketemu anaknya, mau ngelewati orang tuanya. Mending orang tuanya suka. Walaupun suka, tetap aja ngomong tidak suka. Iya, orang tua zaman dulu. Tujuannya adalah kamu punya apa? Bertanggung jawab enggak dengan anakku? Kan bertanggung jawab dengan anakku, orang tua dulu. Sehingga ketika kau nikahi, anakku tidak akan kelaparan. Begini, kalau orang tua zaman dulu melihat kamu siapa, kamu punya apa, tujuannya untuk supaya bertanggung jawab terhadap anaknya. Kalau zaman sekarang ya mesti dijelaskan. Kamu siapa, kamu punya apa, kamu mau kasih berapa gitu. Oke. Perjuangannya jadi itu perjuangan dalam mendapatkan pasangan itu tidak segampang membalik telapak tangan. Satu, itu jelas. Yang kedua, nilai dari sebuah pernikahan itu sakral dan istimewa. Itu. Yang paling atas adalah menikah itu ibadah. Dan tiap-tiap ibadah itu wajib adanya dilakukan. Dan siapapun yang melakukan ibadah akan berpahala. Jadi 3 kekuatan yang membuat orang-orang zaman dulu tidak dengan gampang menyia-nyiakan pernikahan. Padahal zaman dulu juga kan masih sering ya yang namanya dijodoh-jodohin ya. Ya. Bukan karena kita senang satu sama lain, tapi dijodohin kan. Ya. Satu sama lain nggak menjalin. Ya. Akhirnya menikah, tapi tetap awet juga gitu. Ya karena bagi mereka itu mendapatkan jodoh itu susah. Terserah jalannya bertemu sendiri atau dipertemukan. Tapi intinya, ya ampun aku ketemu jodohku ya. Ya ampun aku menikah ya, ada kebanggaan. Karena sekarang kan bukan itu, Gi. Kalau zaman dulu, menikah itu untuk membentuk rumah tangga. Bahtera rumah tangga yang dijalani bersama, pahit manis, jungkir balik, senang susah. Justru karena perjalanannya ingin membentuk sebuah rumah tangga. Kalau sekarang ini kan yang penting pasangan, bahkan kadang orang tuanya nggak tahu. Bahkan kadang orang tuanya nggak tahu, bahkan kadang orang tuanya nggak peduli. Yang penting kita sama-sama cinta kan. Nah kalau dulu kepatuhan terhadap orang tua sangat amat bernilai, doa dan restu orang tua. Betul. Jadi banyak. Dan satu lagi,
kalau zaman dulu ketika kita menikah, bukan hanya aku dan kamu, tapi keluarga kita, keluargamu, keluargaku, familimu, familiku. Banyak rentetannya tuh kalau zaman dulu. Kalau sekarang ini asal sama-sama cinta, pokoknya mau berdua. Pedulilah yang lain. Betul. Walaupun itu ibu bapak kandung sekalipun. Begitu nggak setuju pun tak melihat lagi. Pokok cerai aja. Nah kalau zaman dulu, orang-orang zaman dulu, kalau kita bercerai bagaimana bapakku dengan bapakmu.